Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Anisya Dasuki. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom hari ini, kami memiliki informasi pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka resmi ditetapkan sebagai pasangan. Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka resmi ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029. Penetapan itu dilakukan di Gedung KPU RI Jakarta Rabu siang. Sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, penetapan ini dilakukan di Gedung KPU RI Jakarta Rabu siang. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah resmi menetapkan pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029. Penetapan berlangsung pada Rabu siang di Aula Gedung KPU RI Jakarta. Prabowo Gibran ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024 dengan jumlah perolehan suara sebesar 58,59% dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20% suara dari 38 provinsi di Indonesia. Menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024 sampai dengan 2029 dalam pemilihan umum tahun 2024 dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia. Usai ditetapkan sebagai presiden terpilih, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Bersama Gibran, Prabowo berjanji akan melakukan yang terbaik untuk kesejahteraan Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ada momen hangat dalam penetapan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka menjadi presiden dan wakil presiden terpilih di Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum. Usai Prabowo Gibran menerima dokumen salinan berita acara dan ketetapan KPU dari Ketua KPU Hashim Asyari, keduanya menuju tempat duduk yang bersebelahan dengan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Kedua pasangan tersebut saling berjabat tangan. Saat bertatapan dengan Anies, Prabowo menggenggam erat lawan politiknya dalam Pilpres 2024. Sikap Prabowo disambut tawa oleh Anies. Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka mengunjungi kawasan rumah susun Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara. Kunjungan dilakukan sesaat pasca Komisi Pemilihan Umum menetapkan dirinya dan Prabowo Subianto sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029. Gibran sampai ke Rusun Muara Baru pukul 13.35 mengenakan kemeja putih berlengan panjang. Kedatangan Gibran langsung disambut oleh anak-anak penghuni rusun. Sambil berjalan, Gibran menyalami warga dan membagikan susu gratis. Gibran juga melayani swafoto bersama warga sebelum naik ke panggung untuk memberikan pidato. Muara Baru dipilih menjadi lokasi pertama untuk dikunjungi karena Gibran ingin mendengarkan masalah warga di permukiman padat penduduk. Ada yang menarik saat Gibran berkunjung ke Rusun Muara Baru, kehadirannya langsung disambut antusias oleh warga. Bahkan Gibran sampai dipeluk oleh warga Muara Baru dan kejadian ini pun membuat ajudan dan pihak keamanan sampai menarik dan memiting warga tersebut. Dalam kesempatan ini Gibran juga memberikan susu gratis kepada warga dan berbincang bersama anak-anak Rusun Muara Baru.
Usai dari Muara Baru, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyambangi rumah dinas Wakil Presiden di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Gibran bersilaturahmi ke Wakil Presiden RI Maruf Amin setelah ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih 2024-2029. Kedatangan Gibran langsung disambut oleh Maruf Amin di depan pintu rumah dinas. Gibran menyalami dan mencium tangan Maruf Amin, kemudian keduanya langsung masuk ke dalam rumah dinas. Pertemuan tertutup berlangsung kurang lebih 30 menit. Dalam pertemuan tersebut, Gibran Rakabuming Raka selaku calon wakil presiden terpilih 2024-2029 berdiskusi sekaligus meminta wejangan kepada Wakil Presiden Maruf Amin. Salah satu poin diskusinya adalah pentingnya kolaborasi dan juga harus saling melengkapi antara presiden dan wakil presiden. Sore hari ini kami diberikan kesempatan untuk sowan kepada Bapak Wakil Presiden. Hari ini kami memohon bimbingan, petuah-petuah, petunjuk dari beliau. Karena bagaimanapun beliau itu ya seorang senior, mentor, dan juga seorang wakil presiden yang sudah berhasil menjalankan tugasnya selama ini. Ya, jadi di dalam ya suasana sangat hangat sekali. Pak Wakil Presiden menjelaskan bahwa sinergi antara presiden dan wakil presiden itu sangat penting sekali. Beliau mengibaratkan seperti permainan badminton tadi ya Pak ya. Jadi harus kompak, seperti ya permainan double di badminton. Jadi harus saling sinergi, saling backup satu sama lain. Dan juga sekali lagi presiden dan wakil presiden ini harus bisa saling mengisi satu sama lain. Dan juga tadi beliau menambahkan pentingnya keberlanjutan. Jadi nanti dari presiden sebelumnya lalu ke Pak Presiden yang baru, nanti diharapkan ada keberlanjutan. Dan juga mungkin sudah sering saya sampaikan pada waktu kampanye ataupun debat, bagaimana pentingnya pemerataan pembangunan. Tadi juga sempat di highlight oleh Bapak Wakil Presiden. Presiden Joko Widodo akan menyatakan bahwa pemerintah akan mendukung proses transisi dari pemerintah saat ini kepada pemerintah yang akan datang. Presiden Joko Widodo menambahkan proses tersebut akan dilakukan apabila Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029 meminta rujukan atau bantuan dari pemerintahan sebelumnya. Tahapan proses itu kan sudah hampir selesai semuanya. MK sudah, harus menghormati putusan MK sebagai sebuah putusan yang final dan mengikat. Kemudian hari ini juga KPU menetapkan. Artinya apa? Presiden dan wakil presiden terpilih harus mempersiapkan diri dengan perencanaan-perencanaan yang sudah dikampanyekan untuk masuk nanti setelah pelantikan langsung kerja. Nah, Pak, tim transisinya gimana Pak? Mempersiapkan transisinya nanti gimana Pak? Ini kita itu menyiapkan agar transisinya itu bisa berjalan mulus dan baik sehingga presiden wakil presiden terpilih bisa langsung bekerja setelah dilantik. Kalau cukup ya, itu juga diminta dari presiden dan wakil presiden terpilih. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo tidak menghadiri acara penetapan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029. Ganjar mengaku tidak mendapat undangan dari KPU. Pak Ganjar diundang nggak? Enggak itu? Nggak diundang? Enggak. Oh. Sampai hari ini, sampai dengan tadi malam orang banyak bertanya kepada saya, Pak Ganjar datang enggak? Aku malah orang itu undangan nih. Terus ini kegiatan hari ini berarti bedaan Pak sama? Sepedaan dong. Coba Pak ada ucapan untuk penetapan hari ini kepada Presiden terpilih Pak? Saya kira Anda harus melihat statement saya di MK.
untuk nasib hak angket Pak. Hah? Ini kan nasib hak angket gimana karena nanti kan itu di parlemen. oh gitu. Ya. Kemarin kan Saya bukan PDI anggota Dewan soalnya. Jadi nanti biar partai dan parlemen yang membahas. Tugas saya dengan Pak Mahfud sebagai prinsipal harus berhenti pada level putusan MK karena itu final and binding. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Mahfud juga memberikan klarifikasi atas ketidakhadirannya ke acara penetapan Presiden dan Wapres terpilih di KPU. Ya, ini banyak yang bertanya kok Pak Mahfud tidak hadir di KPU saat rapat penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Ya, saya menyesal juga tidak bisa hadir, tetapi saya tidak tahu kalau ada undangan. Baru setengah jam sebelum acara dimulai itu ada pemberitahuan lewat telepon, ini Bapak ke KPU enggak ada apa, saya bilang. Ya, terus diberitahu acara penetapan. Jadi waktunya tidak ngejar, jadi saya tidak tahu kalau ada undangan. Meski begitu tidak mengurangi rasa hormat saya mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran yang telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024 sampai 2029. Selamat bertugas. Nah, saya sendiri memang tidak tahu agenda-agenda seperti itu karena mungkin sudah LO kami juga kurang begitu aktif, sementara saya sendiri sudah mulai banyak kegiatan sejak vonis MK 2 hari yang lalu. Itu saya sudah banyak membuka komunikasi lagi dengan teman-teman yang selama ini saya tutup agar tidak dilihat sebagai tendensi politik. Saya kan punya banyak teman di berbagai kalangan, tapi selama running untuk Pilpres Cawapres saya menyatakan tidak usah ada kontak-kontak dulu sebelum ada penetapan dari MK. Itu aja dari saya. Makasih. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, berselang beberapa jam setelah penetapan KPU, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyambangi kantor DPP PKB Jakarta. Prabowo Subianto bersama rombongan tiba di kantor DPP PKB sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat dan disambut langsung oleh Ketua Umum DPP PKB Mohaimin Iskandar di pelataran kantor. Usai berjabat tangan, Prabowo dan Mohaimin langsung masuk ke dalam kantor DPP PKB dan melanjutkan pertemuan secara tertutup. Dalam kontestasi Pilpres 2024, Prabowo dan Mohaimin merupakan rival, namun keduanya tetap menjaga silaturahmi. Alhamdulillah PKB bisa menyampaikan selamat secara langsung kepada Pak Prabowo sebagai calon presiden yang terpilih pada pemilu 2024 ini. Yang kedua, PKB dan Gerindra sebagai partai yang selama ini bekerja sama di parlemen maupun di eksekutif ingin terus bekerja sama lebih produktif lagi. Apalagi Pak Prabowo sebagai presiden terpilih akan menghadapi berbagai agenda pembangunan yang begitu menantang di masa yang akan datang. Bagi kepentingan itu maka kesuksesan pembangunan adalah kesuksesan yang diharapkan seluruh rakyat, dan PKB ingin rakyat tersenyum bahagia ke depan karena kemajuan dan kemakmuran. Yang ketiga, kita berharap PKB dan Gerindra terus menjalin kerjasama dalam berbagai bidang legislatif maupun di berbagai ikhtiar mewujudkan suksesnya menuju masyarakat adil dan makmur. Tadi PKB juga menyampaikan kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih 8 agenda perubahan PKB, di mana
8 agenda PKB diserahkan kepada 08, kira-kira begitu. Untuk menjadi bahan perjuangan sekaligus agenda secara khusus bagi pemerintahan Pak Prabowo di masa yang akan datang. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News dan saat ini kita saksikan bersama-sama Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sedang dalam perjalanan menuju ke Istana Negara bertemu oleh Presiden Joko Widodo. Dan pemirsa, inilah adalah perjalanan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029 dari Rumah Kertanegara di wilayah Kebayoran Baru menuju ke Istana Negara. Jika kita lihat saat ini memang lalu lintas di Ibu Kota Jakarta sedang padat-padatnya karena saat ini adalah jam sibuk, namun nampaknya rombongan tetap menuju ke istana. Kita lihat di sekitaran ini sangat padat sekali. Nah, dan langsung saja untuk membahas hal ini saya sudah terhubung dengan politisi Partai Gerindra Dhanil Anzar Simanjuntak dan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Bang Dhanil, Mas Burhan. Selamat malam. Nampaknya belum dibuka mute-nya Mas Burhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bang Dhanil terlebih dahulu. Ini dipanggil Baik, saya ke Bang Dhanil terlebih dahulu. Bang Dhanil ini dipanggil atau mengunjungi Presiden Joko Widodo, apa yang akan disampaikan? Yang jelas tentu Pak Prabowo ingin menyampaikan hasil sidang MK secara resmi kepada Presiden saat ini Pak Joko Widodo, dan kemudian tentu Pak Prabowo secara formal maupun informal ingin banyak berdiskusi terkait dengan banyak persiapan nanti alih kepemimpinan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, yang sejatinya tidak banyak harus dipersiapkan karena memang Pak Prabowo adalah bagian dari kabinet Pak Jokowi, sehingga dengan mudah tentu agenda-agenda pembangunan Indonesia maju ke depan itu tinggal dilanjutkan saja, kemudian diharmonisasi, dan tentu ini akan lebih akseleratif nantinya karena semua agenda-agenda apa yang terhambat, sebutlah begitu, apa yang bisa diakselerasi lebih baik lagi, itu tentu sudah disampaikan oleh Pak Jokowi karena Baik. Pak Prabowo adalah bagian dari kabinet. Baik, Bang Dhanil, siang tadi Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya secara khusus berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo. Apakah ini berarti selama rangkaian Pilpres ini Jokowi banyak berjasa atas kemenangannya Prabowo Subianto dan Gibran? Tentu secara tidak langsung Pak Joko Widodo memberikan kontribusi yang banyak sekali terhadap Pak Prabowo. Kan sudah sejak awal Pak Prabowo juga menyampaikan bahwasannya beliau akan maju menjadi calon presiden ketika Pak Jokowi sebagai presiden pada saat ini itu mengizinkan beliau untuk ikut berkontestasi karena Pak Prabowo adalah anggota kabinet Pak Jokowi. Itu fatsun politik yang diusung oleh Pak Prabowo. Nah, oleh sebab itu ketika Pak Jokowi mengizinkan dan mempersilahkan, tentu itu adalah bagian yang tidak bisa dilupakan oleh Pak Prabowo. Itu adalah bagian penting di mana Pak Jokowi secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi besar terhadap kemenangan Pak Prabowo di Pilpres 2024. Baik, ke Bang Dhanil sebelum saya ke Mas Burhan mungkin bertanya yang sama. Tadi setelah penetapan KPU, Pak Prabowo langsung mengunjungi DPP PKB bertemu dengan rivalnya. Kemudian tadi juga saat di KPU bersalaman dan berpelukan dengan Anies dan Muhaimin. Apakah ini sinyal
koalisi, rekonsiliasi? Mbak Anissa kan sudah sejak awal watak politik Pak Prabowo itu adalah watak politik rekonsiliatif, watak politik mempersatukan, dan watak politik itulah yang terus dirawat dan dijaga oleh Pak Prabowo, termasuk ketika proses kontestasi ini sudah usai, Pak Prabowo tentu ingin mempersatukan semua kelompok politik, baik itu bersama-sama di dalam pemerintahan atau di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Baik. Jadi, tidak selalu bermakna ketika Pak Prabowo ingin membangun rekonsiliasi, sebutlah istilah yang Anda gunakan adalah rekonsiliasi atau mempersatukan, itu bermakna selalu bersama-sama di dalam pemerintahan. Baik. Pak Prabowo selalu memberikan ruang agar demokrasi kita tetap sehat. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Prabowo kan, bagaimana peran media penting sebagai kelompok pressure group, pun demikian dengan kelompok-kelompok politik lainnya. Baik, saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, ini rekonsiliasi, tanda perdamaian, atau sekaligus koalisi, rencana koalisi? Ya, menurut saya rekonsiliasi plus. Apa tuh maksudnya Mas Burhan? Karena begini Anissa ya, kalau kita lihat mengapa rekonsiliasi yang dilakukan itu sejauh ini baru sebatas pada beberapa kelompok elit tertentu. Dan baru ketemu-ketemuan nih, belum ada omong-omongan secara resmi. Memang. Ketemuan-ketemuan dengan alasan silaturahmi Lebaran. Ya, tetapi kan kenapa rekonsiliasi atau silaturahmi Lebaran belum terjadi antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega? Iya. Ya, it takes two to tango. Mengapa kemudian Nasdem, kemudian PKB itu lebih membuka diri untuk menerima kehadiran Pak Prabowo? Kan menurut saya mudah sekali untuk membacanya, karena kedua partai ini itu memberikan sinyal terbuka untuk menyambut ajakan bergabung dalam koalisi Prabowo Gibran. Jadi rekonsiliasi itu tidak berdiri dalam ruang hampa. Kalau misalnya tidak ada penjajakan terkait dengan kemungkinan koalisi PKB dengan Nasdem bersama Pak Prabowo, kan nggak mungkin kedua partai ini menerima dengan tangan terbuka kehadiran Pak Prabowo. Jadi meskipun suasananya Lebaran, tetapi pertanyaannya kenapa itu tidak terjadi di PD Perjuangan? Karena memang masih ada persoalan di PD Perjuangan gitu ya, yang membuat elit PD Perjuangan belum membuka pintu bahkan untuk urusan silaturahmi Lebaran sekalipun. Baik, saya ke Bang Daniel. Bang Daniel, pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri itu sudah berhembus sejak media masih diramaikan oleh berita arus mudik dan arus balik. Tapi sekarang arus mudik baliknya sudah selesai, kok belum kejadian juga. Ada apa? Ya, kan pembicaraan memang sudah dilakukan sejak awal, misalnya pembicaraan antara Pak Sukmi Dasko dengan Mbak Puan, kemudian pembicaraan antara Mas Rosan juga dengan Mbak Puan, pun dengan Bu Megawati. Sebenarnya pertemuan Ibu Megawati dengan Pak Prabowo tinggal menunggu waktu saja setelah putusan MK ini. Kenapa? Karena Pak Prabowo dan Bu Megawati punya hubungan baik di luar kontestasi politik tentunya, dan tentu kalau beliau berdua ketemu pun event itu silaturahim Lebaran, kadang-kadang kan tafsirnya itu jadi tafsir politik. Oleh sebab itulah Pak Prabowo dan Bu Megawati insya Allah akan segera bertemu, seperti disampaikan juga banyak elit PDI Perjuangan. Pun demikian ketika pembicaraan dilakukan antara Mbak Puan dan Pak Dasko maupun Pak Rosan dengan Bu Megawati. Tapi memang besar kemungkinannya itu akan terjadi, Bang Daniel? Besar kemungkinan itu akan terjadi karena memang tadi saya sebutkan sudah ada pembicaraan yang positif antara teman-teman PDIP, pihak PDIP dan teman-teman di Gerindra, dan saya yakin dalam waktu dekat akan terjadi, Mbak Nisa. Baik, saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, kalau misalnya sampai terjadi koalisi dengan PDI Perjuangan dan akhirnya Pak Prabowo dan Ibu Megawati bisa bertemu, berarti lagi-lagi oposisi the one and only hanya PKS.
Sementara memang kehadiran PDIP sebagai oposisi itu sangat dibutuhkan untuk menyeimbang demokrasi. Mas Burhan melihatnya seperti apa? Iya, jadi saya termasuk pihak yang mengingatkan agar Presiden terpilih Pak Prabowo itu menjaga checks and balance, menjaga demokrasi kita on the track dengan menyisakan sekelompok kekuatan partai di parlemen untuk mengkritisi dan mengawasi jalannya pemerintahan. Jadi kalau terlalu banyak kekuatan partai di parlemen ditumpuk dalam kekuasaan, itu ada beberapa catatan saya. Pertama, dari sisi demokrasi, checks and balance akan timpang, terjadi executive heavy. Dan pemerintah juga akan dirugikan karena kualitas pembuatan kebijakan di parlemen itu tidak akan baik karena tidak mendapatkan sparring partner yang berkualitas. Karena semuanya akan yes man. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi kebutuhan Presiden Prabowo kalau sudah dilantik, terlalu banyak kekuatan partai ditumpuk di dalam pemerintahan, itu juga tidak positif. Karena akan membuat manajemen koalisi menjadi sulit. Ya. Kalau terlalu banyak power sharing, kemudian masing-masing punya tuannya masing-masing, ya, karena kita tahu kalau menteri berasal dari partai politik kan mereka punya majikan ganda kan, pertama kepada presidennya, kedua kepada ketua umum partainya. Itu konsolidasi dan manajemen koalisi, disiplin koalisi juga akan bermasalah. Jadi ibarat kalau orang mengidap obesitas, kalau koalisi terlalu gemuk, itu banyak kolesterol jahat gitu. Jadi Mas Burhan, tadi Bang Daniel mengatakan sudah hampir yakin. Oke, kita kembali dulu ke saat ini, situasi terkini atau gambar terkini saat ini. Iring-iringan mobil Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka sudah tiba di Istana Negara Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Kita masih menantikan sesaat lagi baik Prabowo Subianto maupun Gibran Rakabuming Raka akan turun dari mobilnya dan menuju masuk ke dalam Istana Negara, dan tentunya kemungkinan besar pertemuan akan berlangsung secara tertutup, dan kita berharap, kami media berharap tentunya setelah itu mereka akan melangsungkan konferensi pers. Saya kembali ke Mas Burhan. Mas Burhan, tadi Bang Daniel sudah hampir yakin bahwa Pak Prabowo akan bertemu dengan Ibu Megawati. Tapi takutnya silaturahmi kemudian ditafsirkan menjadi hal-hal yang berbau politis. Anda, Mas Burhan, Anda yakin atau tidak? Seyakin Bang Daniel atau tidak? Begini ya, kalau Ibu Mega dengan Pak Prabowo kan tidak ada masalah. Jangan lupa Ibu Mega memilih Pak Prabowo sebagai cawapresnya 2009. Dan Ibu Mega sangat berjasa untuk memberikan semacam karpet merah buat Pak Prabowo pulang selama beliau tinggal di Yordania. Jadi ada banyak kisah manis antara keduanya. Tetapi jangan pula lupa bahwa ada Presiden Jokowi di samping Pak Prabowo sekarang yang di mata Ibu Mega itu punya catatan merah terkait dengan Pilpres 2024. Jadi sepanjang relasi Presiden Jokowi dengan Pak Prabowo masih baik, dan itu tentu saja adalah ujiannya nanti setelah Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden, itu saya sulit membayangkan PDI Perjuangan akan berkoalisi dengan Pak Prabowo. Jadi dalam waktu dekat kemungkinan itu sulit untuk terjadi. Tetapi pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega secara personal sangat mungkin terjadi. Tetapi apakah pertemuan itu membawa implikasi masuknya gerbong PDI Perjuangan ke pemerintahan Pak Prabowo, saya kira it's too early to tell. Baik, Mas Burhan, mungkin lebih tepatnya koalisi akan terjadi pasca 20 Oktober. Kemungkinan itu lebih bisa kita lihat nanti, tapi per hari ini kecil. Meskipun saya pribadi ya, Niza ya, itu berharap PDI Perjuangan dengan PKS komit untuk menjadi kekuatan oposisi. Karena gabungan kedua partai ini pun itu hanya mencapai kurang lebih sekitar 28% ya, di parlemen. Jadi kalau misalnya PDI Perjuangan ikut rame-rame masuk ke dalam kekuasaan, itu lagi-lagi tinggal PKS yang sendirian di luar pemerintahan. Jadi tidak cukup kuat, karena masyarakat kita itu aspirasinya banyak, dan aspirasi yang banyak itu harus direpresentasikan oleh keberagaman elit. Jadi kalau misalnya terjadi party collusion
itu yang rugi publik sebenarnya, karena publik tidak mendapatkan alternatif kebijakan. Jadi saya berharap betul PD Perjuangan itu tetap komit berada di luar, sekaligus menghormati pilihan konstituennya, ya, dan menghormati pilihan masyarakat. Yang namanya kalah kan sebaiknya ada di luar, gitu ya. Tidak kemudian masuk ke dalam. Meskipun lagi-lagi saya menghormati pilihan PKB dan Nasdem kalau masuk ke dalam pemerintahan, karena kita juga punya kepentingan pemerintahan yang kuat. Tapi pemerintahan yang kuat kan tidak harus diartikan mematikan oposisi, kan? Tapi tetap harus ada check and balances ya, Mas Burhan, Itu ya. dia. Jadi PDI Perjuangan dengan PKS saya kira cukup untuk membalance kekuasaan, dan kita berharap komitmen itu dari Ibu Mega. Baik, saya kembali ke Bang Daniel. Bang Daniel bergeser sedikit dari Pak Prabowo dan Ibu Mega ke Pak Prabowo dan Pak Anies. Siang tadi pada saat di KPU itu momen yang sangat hangat untuk di-capture di dalam kamera, padahal ketika pemilu, kita tahu ketika debat Capres-Cawapres, Pak Anies itu yang paling pedas menyerang Pak Prabowo ketika itu. Berarti semuanya sudah kembali lagi ke track awal. Apakah ketika debat hanya ingin menyajikan debat yang berkualitas kepada masyarakat, atau sudah selesai rivalitasnya? Mbak Anissa, Pak Prabowo itu kan wataknya itu dalam politik dari no personal feeling, selalu begitu beliau sampaikan. Oleh sebab itu bahkan banyak tokoh-tokoh yang lebih parah memperlakukan Pak Prabowo, seperti Mas Anies misalnya ketika Pilpres yang lalu, tapi kemudian Pak Prabowo bisa bersikap sebagai gentleman di politik Indonesia. Nah, itulah yang kemudian membuat Pak Prabowo tadi saya sebutkan punya watak politik yang rekonsiliatif, watak politik yang mempersatukan. Nah, jadi Pak Prabowo tentu selalu berusaha mengubur hal-hal yang tidak baik, apalagi yang disebut dengan benci maupun dendam. Jadi tidak ada ruang untuk itu semuanya. Kemudian kedua, Mbak Anissa, saya ingin melanjutkan apa tadi yang disebutkan oleh Mas Burhan. Pak Prabowo sebenarnya tidak hanya ingin bertemu Megawati, tapi juga beliau punya, sebutnya obsesi untuk bisa berdiskusi secara rutin dengan 3 presiden kita, mantan presiden kita yang masih ada pada saat ini. Karena visi utama Pak Prabowo kan kemarin seperti ulang. Jadi ada rencana ingin mempertemukan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati gitu, Mas Bang Daniel? Bahkan dengan Pak SBY secara bersama-sama. Jadi tadi saya sebutkan ada semangat Pak Prabowo untuk melanjutkan kepemimpinan dan agenda-agenda baik yang sudah dimulai oleh para presiden-presiden Republik Indonesia sejak awal sampai dengan Pak Jokowi. Dan sekarang kan yang masih ada adalah Pak Ibu Megawati, Pak SBY, dan Pak Jokowi. Nah, Pak Prabowo itu selalu menyampaikan beliau ingin ada seperti presidensial club begitu, yang secara continue, secara rutin sharing, bicara tentang kebangsaan, sehingga ada keguyuban mantan presiden ini tidak saling menegasikan misalnya dan sebagainya. Ada upaya misalnya Pak Prabowo ingin mendorong ada tugas-tugas khusus yang diberikan negara kepada para mantan presidennya, terutama tugas-tugas yang terkait dengan minat dan memang jadi keunggulan para mantan presiden kita. Nah, dengan cara begitu ada pesan yang kuat kepada publik, pada kehidupan politik berbangsa dan negara kita. Even walaupun misalnya mantan-mantan presiden itu secara politik itu berbeda sikap. Misalnya sebutlah Pak SBY misalnya beroposisi misalnya, atau Pak Bu Megawati beroposisi dan sebagainya, itu tidak ada masalah. Tapi bagi Pak Prabowo ada tadi saya gunakan istilah presidensial club yang memang bicara dan berembuk secara rutin, dan mereka punya tugas-tugas kenegaraan dan kebangsaan. Jadi Pak Prabowo memang ingin tahu point of view masing-masing dari presiden yang pernah menjabat di Indonesia.
Betul, betul. Baik, saya kembali ke Mas Burhan. Mas Burhan, sebelum membahas kembali soal pelukan tadi Pak Prabowo antara Pak Anies, saya ingin menyambungkan dari tadi kata Bang Dhanil, mungkinkah mempertemukan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati dalam waktu, let's say, momen silaturahmi Lebaran ini, Mas Burhan? Sepertinya sulit ya kalau kita membaca apa yang terjadi belakangan ini ya. Jadi coba Anissa refresh ke belakang ya. Waktu Pak SBY mengundurkan diri sebagai menteri pada masa pemerintahan Ibu Mega 2004. 20 tahun yang lalu. Iya. Saya masih SMA. Sampai sekarang belum ada itu perjumpaan secara personal antara kedua tokoh kan, Pak SBY dengan Ibu Mega. Jadi kalau kita memakai ukuran belum bertemunya Pak SBY dengan Ibu Mega selama 20 tahun, berarti perlu 20 tahun kan kalau kita membacanya ini, pertemuan Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Tentu kita tidak berharap itu terjadi. Kita berharap persis seperti yang Bung Dhanil tadi sampaikan, bahwa antar pemimpin bangsa, meskipun tentu punya agenda politik yang berbeda, mereka bisa berjumpa dalam semangat kebangsaan, dalam semangat kebersamaan, persis yang diajarkan oleh para founding fathers dan mothers kita kan, buat di DPR gitu ya, yang keras antara politisi Masyumi dengan politisi Parkindo ya, dan lain sebagainya bisa dengan sangat mudah diselesaikan dengan cair, dengan ngopi bersama dan bercanda. Itu harapan kita bersama, tetapi lagi-lagi memang harus diperjuangkan, dan Pak Prabowo saya kira perlu. Berarti tugasnya seperti Mas Dhanil ini, Bang Dhanil ini, tugasnya Bang Dhanil ini untuk melobi. Dan kebetulan kan memang di antara presiden kita yang masih sugeng ya, yang masih hidup, Pak SBY, Pak Ibu Mega, Pak Jokowi ya, kemudian nanti Pak Prabowo gitu. Itu Pak Prabowo yang relatif bisa diterima oleh semuanya kan. Jadi jadi memang itu peran yang mungkin bisa dimainkan oleh Pak Prabowo, dan harapan saya itu bisa mencairkan suasana ya antara para tokoh bangsa tadi. Baik, saya bergeser ke pelukannya antara Pak Anies dengan Pak Prabowo siang tadi. Apakah itu Pak Anies memang sudah menganggap bahwa rivalitas ini telah selesai dengan tulus, atau memang karena terbawa oleh Caimin yang memang politisi ulung gitu, bisa kesana kemari, cair sekali? Iya, satu sisi memang kita harus apresiasi ya kehadiran Mas Anies dan Caimin dalam penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. Setahu saya ini kali pertama ya dalam sejarah di mana rival yang kalah itu berjiwa besar untuk hadir dalam proses penetapan lawannya yang menang ya. Sebelumnya belum pernah ada kejadian. Artinya kita perlu apresiasi bagian dari politik healing setelah kontestasi yang panas ya. Tapi di sisi lain statement-statement Mas Anies apalagi Caimin itu memberi semacam kode bahwa keduanya siap untuk ditarik oleh Mas Dhanil. Kode apa? Kode apa? Ingatkan saya nanti Mas Burhan usai jeda. Mas Burhan, Bang Dhanil, kita jeda terlebih dahulu, dan pemirsa kami akan masih lanjutkan breaking news sesaat lagi. Anda kembali di Breaking News, pemirsa, dan kami masih menunggu hasil dari pertemuan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang saat ini sedang menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta. Dan kami kembali berbincang dengan dua narasumber, Bang Dhanil Simanjuntak dan Mas Burhanuddin Muhtadi. Saya kembali ke Mas Burhan, tadi sedang membahas kode-kode Pak Anies dan Gus Imin ingin ditarik ke kabinet. Apa kodenya? Saya nggak nangkep, Mas Burhan. Kalau Caimin itu jauh lebih keras kode yang dikirimkan ya.
Jadi misalnya menitipkan 8 agenda perubahan Ya. pada Pak Ke Prabowo. 08. Itu untuk seorang politisi mengirimkan pernyataan tersebut itu nggak perlu pengamat politik itu untuk menafsirkan. Itu jelas semacam kode atau prakondisi buat Kodenya udah PKB. kode keras itu ya berarti ya. Ya, betul. Apalagi kode yang dikirimkan Surya Paloh lebih keras lagi. Boleh dikutip sedikit nggak Mas Burhan? Surya Paloh kan mengatakan bahwa saatnya kita menutup lembaran lama dan membuka chapter baru. Jadi ini koalisi perubahan, ini koalisi yang paling cepat ya berubah juga. Nah, tetapi memang untuk Mas Anies perlu reading between the line untuk membaca apa yang beliau sampaikan. Tetapi lagi-lagi kehadiran Mas Anies, meskipun kita harus apresiasi sebagai gesture atau sinyal positif rekonsiliasi, tetapi dalam konteks di mana koalisi perubahan itu sangat bergantung kingmaker-nya pada Surya Paloh, dan Surya Paloh adalah tokoh utama di koalisi perubahan yang dari awal anginnya udah berubah ya? Dari awal, bahkan sejak penetapan hasil Pilpres oleh KPU kan Surya Paloh langsung menggelar press conference dan kemudian diikuti dengan kedatangan Pak Prabowo ke Nasdem Tower kan. Iya, mungkin sejak 15 Februari, sehari setelah pencoblosan ya Mas Burhan ya. Iya, jadi poin saya tidak sulit ya buat Pak Prabowo untuk menambal kekurangan kekuatan politik dari parlemen. Sekarang sekitar 48-49% kekuatan partai pendukung Pak Prabowo itu mudah sekali untuk mencapai 60-65%. Jadi studi Markus Missner itu menunjukkan betapa mudahnya presiden meskipun didukung oleh kekuatan minoritas dalam Pilpres, tapi setelah Pilpres mudah sekali untuk mencapai kekuatan oversize ya. Nah, masalahnya adalah jangan semuanya dibawa ke dalam. Itu harapan saya dan saya kira harapan kalangan civil society secara umum. Karena kita belajar dari 5 tahun terakhir di mana Presiden Jokowi terlalu kuat menumpuk kekuatan di pemerintahan sehingga eksekutif DV ini membuat ya pemerintahan terlalu strong dan itu mengakibatkan proses balancing kekuasaan di parlemen tidak terjadi. Jadi bayangkan ada banyak draft RUU itu yang lolos tanpa proses riset yang memadai. Nah, itu tidak akan terjadi kalau misalnya barisan oposisi tidak terlalu minimalis. Iya. Jadi kita perlukan PD Perjuangan dan PKS ya paling tidak gitu ya untuk tetap istiqomah sebagai kekuatan. Istiqomahnya itu sampai kapan kurang tahu ya Mas Burhan ya? Kurang tahu. Baik, saya sebelum ke Bang Daniel, Mas Burhan mungkin boleh mengutip kalimat tersiratnya Pak Anies. Memang Pak Anies tuh sering sekali memberikan kalimat-kalimat yang mesti dipikir 2-3 kali baru oh ini maksudnya. Itu yang mana Mas Burhan? Ya pernyataan-pernyataan beliau lebih persisnya saya tidak ingat ya, tetapi pernyataan-pernyataan beliau yang menunjukkan gesture rekonsiliatif dan saat yang sama juga afirmasi beliau terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh maupun Gus Muhaimin. Menurut saya itu satu bentuk persetujuan seorang Anies Baswedan terhadap langkah politik koleganya dan patronnya. Jadi dan saya kira sekarang Mas Anies punya 2 opsi ya. Opsi yang pertama adalah opsi bergabung dalam kabinet Pak Prabowo Gibran. Yang kedua paling tidak masih ada opsi untuk maju lagi sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Itu saya ingin tanyakan ke Bang Daniel. Bang Daniel, dari kode-kode keras yang disampaikan oleh Pak Anies dan Gus Muhaimin, ini kode koalisi ingin ditarik kabinet atau mungkin Pak Anies ingin kembali didukung oleh Gerindra nanti di Pilkada DKI Jakarta? Gimana bacanya Bang Daniel? Anda sebenarnya lebih paham.
kalau saya pribadi tidak terlalu cerdik untuk membaca kode-kode yang disampaikan itu, apalagi saya orang Batak yang biasanya straight to the point ya. Bisa, kalau Mas Burhan ini orang Jawa, jadi dia bisa membaca kode-kode itu, jadi saya tidak paham kode-kode yang disampaikan. Tapi yang jelas terkait pilkada DKI, ya Partai Gerindra akan mengusung kadernya sendiri, itu sudah berulang kali disampaikan oleh partai, dan itu komitmen kita untuk mendorong partai kita, kader-kader partai. Nah, ini juga catatan menarik buat kader-kader partai. Baiknya memang coba Anda perhatikan Mbak Anissa, pada hari ini misalnya kan ada keterpisahan antara entitas capres dengan entitas partai politik setelah kontestasi selesai. Partai politik bergerak sendiri-sendiri sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Sedangkan capres itu tertinggal, yang kalah itu tertinggal. Kalau capres yang menang pasti terus diikuti oleh partai politik, tapi capres yang kalah itu pasti ditinggal oleh partai politik. Apalagi kalau dia tidak punya partai politik, apalagi dia bukan kader partai politik, itu pasti ditinggalkan. Saya ingin mengatakan adalah baiknya ke depan para politisi-politisi yang tidak berpartai itu masuk partai saja atau buat partai baru. Kodenya kenceng banget Mas Bang Dano. Dengan cara begitu agak satria, karena saya melihat ada fenomena yang tidak elok belakangan ini. Banyak politisi-politisi yang berjubah, baik itu berjubah ormas agama, berjubah pengusaha, berjubah LSM, berjubah macam-macam begitu. Jadi baiknya politisi-politisi yang tidak berpartai itu kemudian masuk partai. Misalnya itu tadi, sehingga kejadian-kejadian seperti ini dia bisa membawa agenda-agenda visi politiknya melalui partai politik. Jadi Gerindra tidak mau lagi jadi political vehicle-nya Pak Anies ya? Ya, terus untuk pilkada DKI ya? Pada saat ini sudah belajar banyak dari apa yang dialami oleh Partai Gerindra sebelumnya. Oleh sebab itulah komitmen Partai Gerindra ke depan itu adalah mengusung dan mendorong kader-kader Partai Gerindra untuk menjadi kepala daerah di masing-masing daerah, karena kita ingin para pemimpin-pemimpin di daerah itu juga sudah teruji, sudah ditempa di persaingan internal di partai masing-masing di setiap tingkatan. Baik, saya kembali ke Mas Burhan. Mas Burhan, merujuk dari pernyataan Bang Dhanil, memang di Pilpres 2024 ini kemudian menjadikan pelajaran bahwa jangan ada lagi tokoh-tokoh politik yang hanya memperlakukan partai sebagai political vehicle. Menurut Anda ke depannya masih akan terjadi? Masih ya, karena kita tahu bahwa politik Indonesia makin lama makin mengalami personalisasi. Saat yang sama partai politik secara kelembagaan masih penting. Dalam konstitusi disebutkan bahwa semua jabatan politik dari yang tertinggi sampai yang terendah itu harus melalui partai politik. Nah, tetapi semangatnya saya setuju dengan Bung Dhanil ya. Sebaiknya tokoh-tokoh itu jangan menjadikan partai politik sebagai event organizer. Nah, itu yang sering terjadi ya? Itu yang sering terjadi. Lebih baik seperti yang tadi Bung Dhanil sebutkan, kesatria bikin partai politik, dan kita menghargai, mengapresiasi banyak tokoh-tokoh yang mengambil risiko ya untuk membuat partai politik dengan berdarah-darah. Tentu saja contohnya banyak sekali, bukan hanya Pak Prabowo ya, termasuk Surya Paloh, termasuk Pak Haritanu kan. Jadi banyak contoh yang menunjukkan tidak selamanya menjanjikan keberhasilan, tetapi ini satu ikhtiar yang penting untuk pelembagaan dan penguatan sistem kepartian kita. Cuma lagi-lagi saya bicara real politiknya. Real politiknya untuk maju di Pilpres, untuk maju di Pilkada, itu banyak tokoh yang lebih nyaman untuk menaikkan popularitas personal, tetapi tidak ingin terkena stigma negatif
terhadap partai politik. Kan trust terhadap partai politik kan selalu paling rendah ya. Nah ini yang mungkin disebut sebagai figur yang pengen cari enaknya. Baik, tapi lagi ini masih ada kesempatan kan dari 3 capres kemarin yang maju, 3 capres cawapres ya yang maju kemarin itu kan hanya 1 Pak Anies dan kedua Pak Mahfud yang tidak terafiliasi dengan partai politik. Yang lain kan terafiliasi dengan partai politik. Baik, baik. Mas Burhan, Bang Daniel, kita akan kembali membahasnya usai jeda berikut sambil kita menantikan kemungkinan kami semua berharap bahwa Pak Prabowo dan Pak Gibran ini akan mengadakan konferensi pers usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di istana. Usai jeda. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News. Kami akan kembali menyaksikan situasi terkini di Istana Negara. Saat ini pertemuan sudah berlangsung sekitar 10 sampai 15 menit. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka saat ini sedang menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Dan kami kembali berbincang dengan Bang Daniel dan Mas Burhan. Bang Daniel, tadi saya mengatakannya masih political vehicle. Mas Burhan ini sudah sangat frontal mengatakan jangan politisi memperlakukan partai itu sebagai event organizer. Anda sebagai orang yang berpartai selama ini melihat politisi-politisi yang itulah memperlakukan parpol sebagai political vehicle. Iya. Apakah ini pilkada banyak sekali? Kita akan ada pilkada di banyak sekali daerah di hampir semua provinsi, kabupaten, kota di Indonesia. Sulit rasanya kalau semuanya itu kader partai. Gimana dong? Ya, itu yang sedang diupayakan oleh Partai Gerindra pada saat ini. Partai Gerindra pada saat ini ingin mendorong semua kadernya bisa bertarung di semua level, baik itu di sebagai bupati, wakil bupati, maupun wali kota, wakil wali kota, kemudian gubernur, wakil gubernur. Karena berangkat dari peristiwa-peristiwa politik sebelumnya, banyak sekali partai hanya dijadikan sebagai kendaraan politik, bahkan lebih tragisnya tadi sebagai event organizer. Apalagi kalau kemudian di tengah politik kita yang beberapa faktanya seperti disebutkan oleh Pak Prabowo costly, sangat mahal dan messy, berantakan dan sebagainya, sehingga praktek politik uang itu menjadi tantangan juga buat partai politik, terutama kader-kader partai yang punya kapasitas misalnya, tapi kemudian miskin istitas. Nah itu yang sering yang menjadi kendala. Namun dalam konteks hari ini 2024 pilkada ke depan itu sudah menjadi komitmen Partai Gerindra ingin memastikan semua pilkada itu ada kader Partai Gerindra. Nah ini sudah sedang dirumuskan secara matang, bahkan sudah diinventarisir dengan matang oleh partai. Baik, saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, sebentar lagi, beberapa bulan lagi kita akan pilkada serentak. Sulit rasanya untuk mengerahkan semua kader partai, dan pasti banyak politisi-politisi yang menggunakan daerah-daerah tertentu untuk sebagai social climber gitu atau political climber gitu. Terutama tokoh-tokoh yang tidak berpartai. Sulit rasanya menghindari itu. Nah, memang satu sisi partai juga punya semacam hukum besi ya, yaitu ingin ikut rombongan pemenang, bandwagon effect. Jadi kalau misalnya kader partai tidak punya popularitas yang memadai, sebagian partai berpikir pragmatis, realistis dengan mendukung calon kepala daerah yang tidak punya popularitas tetapi bukan berasal dari kadernya sendiri. Jadi memang politisi non partai tetapi populer selalu punya celah untuk mendapatkan dukungan. Jadi misalnya Mas Anies kan bisa
mencapreskan Nasdem, termasuk juga PKS dan PKB, meskipun Mas Anies bukan kader dari salah satu ketiga partai pengusungnya, itu kan faktor elektoral kan. Jadi kemungkinan itu terulang di pilkada masih akan terjadi ya. Baik, Mas Burhan, pertanyaan terakhir. Apakah mungkin ini pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Gibran dengan Pak Jokowi, ini salah satunya juga bahas porsi menteri mungkin? Saya tidak tahu ya, tetapi sangat mungkin kan Pak Prabowo meminta nasihat atau saran dari Pak Jokowi terkait dengan mungkin tidak nama per nama, tetapi soal tantangan ke depan, dan itu kemudian menyinggung beberapa nama yang dianggap pas untuk mengisi portofolio tertentu, apalagi di tengah tantangan geopolitik dan ekonomi global yang makin berat. Ya sangat bisa jadi terjadi diskusi yang menyinggung isu ke arah sana. Gitu. Pertanyaan yang sama untuk persis apa isinya. Oke, pertanyaan sama untuk Bang Daniel, mungkin nggak Bang? Atau kejauhan? Ya biasanya kalau diskusi dengan Pak Jokowi ya hal-hal yang mulai dari hal-hal yang umum, misalnya gini, concern Pak Prabowo, Pak Jokowi sekarang pada kondisi global ya, geopolitik dan geostrategis itu selalu menjadi perbincangan Pak Prabowo dan Pak Jokowi, dan concern Pak Prabowo dan Pak Jokowi, dan itu menjadi tantangan tersendiri. Tadi juga disampaikan oleh Pak Prabowo ketika berpidato di KPU, dan ini biasanya dalam setiap pertemuan kalau saya ngobrol dengan Pak Prabowo itu selalu menjadi perbincangan. Apa tantangan, apa yang harus kita hadapi, misalnya apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi kondisi global tersebut. Nah, salah satunya ya yang selalu jadi perhatian Pak Prabowo juga itu adalah persatuan elit. Pak Prabowo menggunakan istilah persatuan elit, bagaimana kemudian supaya balik lagi ke rekonsiliasi ya Mas Bang Daniel ya. Kompak dan sebagainya, iya selalu begitu. Dan tentu Pak Prabowo biasanya juga menyampaikan komunikasi politik yang sudah beliau bangun, selain tentu terkait dengan tugas-tugas di Kementerian Pertahanan. Baik. Terima kasih banyak Bang Daniel, terima kasih banyak Mas Burhan atas diskusi panjangnya. Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News, pemirsa, dan kami akan mengajak Anda untuk memantau langsung seperti apa jalannya pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di Istana Negara Jakarta. Sudah ada rekan kami Muhammad Zulhilmi di sana. Hilmi, apakah wartawan bisa masuk di awal mungkin untuk mengetahui seperti apa atau apa yang akan dibicarakan para tokoh ini? Ya, Anissa, sayangnya untuk saat ini kami para awak media masih belum mendapat kesempatan untuk hadir langsung di ruang pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Dan jika kita melihat tadi Prabowo Subianto hadir ke Istana Negara ini sekitar pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Itu artinya untuk saat ini sudah lebih dari 30 menit lamanya Prabowo berada di Istana Negara ini. Dan sebelumnya diketahui pula untuk Wakil Presiden terpilih yakni Gibran Raka Buming Raka sendiri diketahui telah hadir lebih dulu, yakni sekitar pukul 6:30 malam tadi. Dan keduanya beragendakan di Istana Negara ini untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Dan untuk saat ini pun kami para awak media masih menunggu apa pembicaraan yang dibicarakan oleh ketiga tokoh tersebut, yakni Presiden Joko Widodo dengan pasangan Prabowo Gibran, dan apa tujuan dan juga maksud dari kedatangan Prabowo dan juga Gibran ke Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Dan memang jika kita menelisik dari pernyataan Presiden Joko Widodo yang tadi pagi sempat ditanya oleh pihak awak media di acara Rapat Kerja Kesehatan Nasional di kawasan BSD Tangerang mengenai tanggapan Presiden Joko Widodo terkait penetapan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih untuk masa bakti 2024-2029, yang mana Presiden Joko Widodo tadi memberi pesan kepada Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih untuk
harus mempersiapkan diri dan juga siap bekerja. Dan jika kita melihat atau menghitung bahwa untuk pelantikan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk masa bakti 2024 dan 2029 ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober, itu artinya sekitar 6 bulan lamanya persiapan yang bisa dimaksimalkan oleh pasangan Prabowo dan juga Gibran. Namun untuk saat ini kami masih menunggu konfirmasi apa pembicaraan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan juga dengan pasangan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih yakni Prabowo Gibran. Anissa. Baik, Hilmi, pagi tadi Presiden Joko Widodo sempat menyebut soal tim transisi. Apakah salah satu pembahasannya adalah terkait tim transisi itu? Karena memang masih ada tentang waktu 6 bulan sampai ke pelantikan nanti. Ya, Anissa, sebelumnya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk sampai saat ini kami masih menunggu dan juga mengonfirmasi apa pembahasan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan juga dengan pasangan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih yakni Prabowo Gibran. Namun jika kita menelisik dari jawaban Presiden Joko Widodo pada pagi tadi hari yang mengatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden terpilih ini harus mempersiapkan diri untuk nantinya masa transisi pemerintahan yang jika kita menghitung adalah kurang lebih 6 bulan lamanya, yakni pelantikan pada bulan Oktober 2024. Dan memang jika kita melihat ke belakang bahwa program-program yang dicanangkan oleh pasangan Prabowo Gibran ini mengusulkan maksud kami untuk keberlangsungan atau keberlanjutan dari program-program yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo dan juga Wapres Ma'ruf Amin, seperti program-program hilirisasi dan juga sebagainya. Namun untuk pasangan Prabowo Gibran sendiri pun juga mempunyai beberapa program lainnya seperti makan siang gratis dan juga susu gratis, dan nantinya kita akan melihat bagaimana pemerintahan dari Prabowo Gibran ini untuk melancarkan atau melangsungkan berbagai program baru dan juga program-program yang sebelumnya telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Namun untuk sampai saat ini kami masih berusaha untuk mengkonfirmasi apa pembahasan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan pasangan Prabowo Gibran. Anissa. Baik, Hilmi, tadi kami di sini gambarnya kurang jelas karena memang mengambil gambarnya dari angle yang agak jauh. Apakah Anda bisa melihat dengan jelas di sana siapa yang mendampingi Pak Prabowo dan Pak Gibran untuk menemui Pak Jokowi? Ya, Anissa, sayangnya kami di sini juga sedikit kurang jelas mengenai visual kedatangan dari Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto, yang memang kami tadi sempat dibatasi jarak dari pengambilan gambar antara jarak pengambilan gambar dengan titik kehadiran dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jadi kami belum bisa memastikan sejauh ini dengan siapakah Prabowo hadir di Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo, apakah bersama dengan petinggi-petinggi parpol koalisi ataupun hanya sendiri dengan didampingi oleh Gibran Rakabuming Raka. Anissa. Baik, terima kasih Muhammad Zulhilmi melaporkan langsung dari Istana Negara. Nanti kami akan kembali kepada Anda jika memang ada perkembangan informasi dari Istana Negara. Terima kasih Hilmi. Dan pemirsa, Breaking News akan kembali usai jeda, tetap bersama kami. Kami akan kembali mengajak Anda untuk memantau situasi terkini di Istana Negara. Saat ini Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tengah bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Kami kembali bergabung dengan rekan Muhammad Zulhilmi yang berada di Istana Negara Jakarta. Hilmi, ada perkembangan informasi apa di sana? Ya, Anissa, untuk saat ini sudah menunjukkan pukul 20:30, itu artinya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini telah kurang lebih 1 jam lamanya melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Untuk saat ini kami juga masih terus menunggu update informasi yang nantinya mungkin akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ataupun oleh pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dan untuk saat ini pun pihak dari Biro Pers sendiri masih belum memperkenankan kami, para awak media, untuk masuk
ke dalam ruang pertemuan untuk mengetahui apa saja ataupun siapa saja yang ada di dalam ruangan pertemuan tersebut. Dan jika kita melihat dari kemungkinan bahwa untuk agenda pertemuan dari Prabowo dan juga Gibran ini merupakan agenda terakhir dari pasangan presiden dan wakil presiden tersebut untuk hari ini, karena sejak ditetapkan oleh KPU menjadi presiden dan wakil presiden terpilih untuk masa bakti 2024 dan hingga 2029 ini, baik itu Prabowo dan juga Gibran telah melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak pada hari ini. Seperti kita ketahui bersama tadi, usai ditetapkan oleh KPU sebagai presiden terpilih, Prabowo Subianto langsung menyambangi kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan bertemu dengan Ketua Umum PKB yakni Muhaimin Iskandar. Meskipun kedua tokoh tersebut telah bertemu sebelumnya di kantor KPU Jakarta, namun untuk pertemuan di kantor DPP PKB itu nampaknya lebih intens untuk membicarakan mengenai kerjasama antara Partai Gerindra dengan PKB ataupun kemungkinan masuknya PKB dalam koalisi Indonesia Maju di pemerintahan Prabowo Gibran. Kemudian untuk wakil presiden terpilih sendiri yakni Gibran Rakabuming Raka ini langsung usai dilakukan penetapan oleh KPU pada pagi hari tadi, Gibran langsung menemui masyarakat di Muara Baru, Jakarta Utara untuk menyapa langsung masyarakat, kemudian membagi-bagikan susu dan juga makan siang gratis, yang mana kita ketahui bersama itu merupakan program dari pasangan Prabowo Gibran. Kemudian pada sore hari Gibran pun langsung menuju ke rumah dinas Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk sowan begitu untuk silaturahmi dengan Wapres Ma'ruf Amin. Kemudian barulah diketahui sekitar pukul 6:30 malam tadi Gibran sudah hadir di Istana Negara untuk nantinya bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Dan kami untuk saat ini, Anissa dan juga pemirsa, masih menunggu update informasi dan kapan selesainya pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yakni Prabowo dan juga Gibran. Anissa. Baik, siang tadi Wakil Presiden terpilih Gibran ini menemui Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Apakah ini untuk menyeimbangkan bahwa setelah terpilih langsung menyambangi pendahulunya? Ya, memang jika kita melihat pernyataan dari Gibran Rakabuming Raka usai melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin bahwa pertemuannya dengan Wapres yakni untuk sowan ataupun bersilaturahmi dengan seniornya begitu, karena memang jika kita melihat bahwa dalam 6 bulan ke depan nantinya pasangan dari Prabowo Gibran ini akan dilantik sebagai presiden dan juga wakil presiden tepatnya pada bulan Oktober 2024 mendatang. Itu artinya presiden dan wakil presiden terpilih yakni Prabowo Gibran ini sudah harus mempersiapkan pemerintahannya nanti dengan waktu kurang lebih 6 bulan ke depan, seharusnya ataupun kemungkinan dari Gibran Rakabuming Raka ini untuk sowan gitu atau silaturahmi untuk berguru dengan Wapres Ma'ruf Amin. Anissa. Baik, Hilmi, apakah sudah ada informasi mungkin pukul berapa pertemuan akan selesai dan seperti apa sebenarnya agenda pertemuan? Apakah tadi Anda mengatakan bahwa pertemuan sudah berlangsung kurang lebih 1 jam? Kami menduga-duga pasti ini diawali dengan makan malam, kemudian baru berbincang-bincang. Apakah mungkin sudah bertanya ke Biro Pers Istana, ini seperti apa rundown-nya? Ya, dugaannya mungkin sama dengan kami yang ada di awak media yang ada di Istana Negara ini, bahwa pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran ini akan diawali terlebih dahulu dengan makan malam bersama, kemudian dilanjutkan dengan pembicaraan-pembicaraan, dan untuk sampai saat ini kami masih menunggu seperti apa pertemuan tersebut, pembicaraan apa saja yang telah dilakukan oleh ketiga tokoh tersebut, dan untuk saat ini pun pihak dari Biro Pers masih belum memperkenankan kami untuk masuk ke dalam
ruangan ataupun memberikan keterangan-keterangan resmi terkait pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Gibran dan juga Prabowo. Anissa. Baik, Hilmi, apakah teman-teman di lapangan sudah mengetahui informasi terkait kunjungan Presiden dan Wakil Presiden terpilih ke Istana sejak tadi, atau memang informasinya sangat mendadak? Ya, memang informasi kunjungan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran untuk ke Istana Negara bertemu dengan Presiden Joko Widodo ini telah santer dikabarkan sejak sore hari tadi, Anissa dan juga pemirsa, dan memang informasi tersebut memang diketahui oleh awak media yang berada di kawasan ataupun yang bertugas di Istana Negara ini, dan memang tadi pertemuan dimulai sekitar pukul 19:30 waktu Indonesia Barat, dan artinya untuk saat ini pertemuan pun sudah berjalan lebih dari 1 jam lamanya, Anissa dan juga pemirsa. Baik, terima kasih banyak Muhammad Zul Hilmi melaporkan langsung dari Istana Negara. Kami nanti akan kembali lagi kepada Anda untuk mengupdate informasi terkini. Terima kasih Hilmi, selamat bertugas kembali.